Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahu salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum la ja'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Uzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasanya saya ingatkan khususnya pada diri saya sendiri dan pada panjenengan semuanya agar mengawali dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, karena niat ikhlas termasuk kewajiban hati supaya perbuatan baik yang kita lakukan mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda, pada keterangan sebelumnya masih berkaitan dengan penjelasan ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Pada keterangan sebelumnya bahwa sakta al-musyabbihah, al-mujassimah, di antara keyakinan sesat mereka adalah berkeyakinan Allah berada di atas langit. Mereka berdalil tentang apa yang dikatakan oleh Fir'aun, bahwa Fir'aun itu menganggap, menduga bahwasannya ilahi Musa, Tuhannya Nabi Musa, berada di atas langit. Menurut sakta al-musyabbihah, dengan dalil ini menunjukkan bahwasannya Allah berada di atas langit. Padahal Tuhannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bertempat dan tidak berarah. Dan Nabi Musa tidak pernah mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk seperti yang diduga oleh Fir'aun, seperti yang dijadikan hujah oleh kelompok al-musyabbihah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat ketuhanan seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kemudian firman Allah Ta'ala, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dan firman Allah Ta'ala, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Dari penjelasan Nabi Musa alaihi salatu wassalam tentang mensifati Allah Ta'ala dengan sifat al-khallaqiyah atau sifat ketuhanan adalah Tuhannya Nabi Musa, maka jelas apa yang disifati oleh Fir'aun tentang katanya bahwa Allah itu berada di atas langit, ini adalah dugaannya Fir'aun, bukan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dikuatkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi ketika saat menjelaskan ayat ini, yaitu ayat wa qala fir'aunu ya hamanu bli sur'an la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Saat menjelaskan ayat itu, di dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan tawahhama annahu jismun
tahwihil amakin. Bahwa Fir'aun itu menduga ya Allah itu adalah jisim yang diliputi oleh tempat. Artinya ya bahwa apa yang dikatakan Fir'aun bahwasannya ilahu Musa, Tuhannya Nabi Musa berada di atas langit, ini bukan sifat yang dijelaskan oleh Nabi Musa, tapi dugaan Fir'aun. Ya tawahumnya si Fir'aun. Tidak seperti yang dipahami oleh kelompok al-musyabbihah. Maka kaidahnya seperti ini. Wala yajuzu tarkut ta'wil lil ayatil mutasyabihah allati yuhimu zahiruha nisbata ma la yaliqu billahi ilaihi subhanah wal hamlu ala zahir li'annahu yalzamu min dzalika darbul Qur'an ba'dihi bi ba'din. Ya, tidak boleh meninggalkan pentakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat, di mana ayat-ayat mutasyabihat tersebut secara lahiriahnya memberikan ya makna ya yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Dan juga tidak boleh mengartikan ayat mutasyabihat secara letterleknya. Sebab apabila meninggalkan takwil terhadap ayat mutasyabihat dan mengartikan ayat mutasyabihat secara letterleknya, akan terjadi ya berlawanan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Contohnya, kalau apabila ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tidak ditakwil, diartikan secara letterleknya, maka ya menunjukkan bahwasannya Allah berada di atas. Terus kemudian ayat mutasyabihat yang lainnya seperti ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ini jika tidak ditakwil maka menunjukkan Allah berada di atas. Terus ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, jika tidak ditakwil maka menunjukkan Allah berada di bawah. Firman Allah Ta'ala yang lain, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, jika diartikan secara letterleknya berarti Allah berada di bawah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, jika diartikan secara letterleknya tidak ditakwil maka ya mengartikan bahwasannya Allah berada di leher manusia. Nauzubillah. Nah ini jika meninggalkan pentakwilan dan jika mengartikan ayat-ayat mutasyabihat secara letterleknya akan terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka tidak berangan-angan terhadap Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah Ta'ala, niscaya mereka akan menemukan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang saling berlawanan banyak sekali. Tapi ya nyatanya bahwa Al-Qur'an itu min 'indillah. Nyatanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan buatannya malaikat dan juga bukan dari Nabi Muhammad, tapi min indillah. Maka tidak ditemukan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang saling berlawanan. Coba perhatikan ayat ini ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak berangan-angan tentang Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah,
lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah taala, niscaya mereka akan menemukan kontradiksi di dalam Al-Qur'an antara satu ayat dengan ayat yang lain katsira. Banyak, ya. Tapi nyatanya Al-Qur'an min indillah, maka tidak ditemukan kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, sebagaimana tadi dari awal sudah dijelaskan, supaya tidak terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, para ulama membuat kaidah yang bernama at-ta'wil. Jadi, ketika menanggapi ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang secara zahirnya mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak, dan ini akan bertentangan dengan ayat yang lain, maka supaya tidak terjadi kontradiksi, caranya adalah mentakwil. Artinya yakni tidak mengartikan secara letterleknya. Makanya pada muqaddimah tentang penjelasan ayat muhkamat dan mutasyabihat, ya, bahwa disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, firman Allah taala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menamakan ayat-ayat muhkamat, ayat yang sudah jelas maknanya, ayat yang tidak butuh pentakwilan, disebutkan oleh Allah taala dengan nama Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab. Artinya Ummul Kitab yakni Ummul Quran. Ya, Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sebab ayat muhkamat adalah ayat yang menjadi rujukan. Ayat yang menjadi rujukan, yang menjadi tolak ukur untuk menentukan, ya, untuk menentukan makna ayat-ayat mutasyabihat, supaya ayat mutasyabihat itu tidak berlawanan dengan ayat muhkamat. Jadi ketika mengartikan ayat mutasyabihat, maka harus dirujukan, dikembalikan kepada Ummul Kitab. Ummul Kitab adalah ayat muhkam. Ya, maka wajib, ya, dalam mentafsiri ayat-ayat mutasyabihat, ya, wajib mentafsiri ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang selaras, muwafiqan lil ayatil muhkam, dengan makna yang selaras terhadap ayat muhkam. Seperti halnya ketika mentafsiri ayat al-istiwa, ya, ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, dengan makna Allah menguasai arsy, dengan makna Allah menjaga arsy. Ini, ya, makna ayat ar-Rahmanu 'alal arsyistawa dengan makna Allah menguasai arsy, ya, makna ini selaras dengan ayat muhkamat, yaitu ayat laisa kamitslihi syai'. Kemudian ketika mengartikan ayat waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin, jangan diartikan bahwa Nabi Ibrahim pergi ke Tuhannya di satu tempat, ya. Tapi maknanya adalah bahwa inni zahibun ila haitsu wajjahani rabbi. Artinya makna dari waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin, ai inni zahibun ila haitsu wajjahani rabbi. Ya, artinya saya, yakni Nabi Ibrahim, pergi di mana Allah perintahkan untuk menuju ke tempat itu, di mana yang dimaksud adalah di Palestina, karena Nabi Ibrahim wafat di Palestina. Atau bisa diartikan makna ayat waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin, artinya inni zahibun ila Palestina, ya, ila Falastinal ardil mubarakah inda rabbi. Artinya, ya, bisa diartikan makna dari ayat tersebut, saya, yakni Nabi Ibrahim, pergi ke Palestina, tanah yang penuh barokah. Menurut Allah Ta'ala, li'anna Filastin ardu anbiya, karena Filastin adalah tanahnya para nabi. Nah,
Nah, ketika ayat waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin diartikan dengan makna yang tadi sudah dijelaskan, ini makna yang selaras dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Nah, Al-Hafidz Imam As-Suyuti ya. Jadi beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Itqan, termasuk ayat mutasyabihat itu ayat-ayat sifat. Makanya tidak setiap ayat sifat, ayat-ayat yang menjelaskan sifat Allah pasti muhkam. Ya, ayat mutasyabihat juga ya termasuk di antara ayat mutasyabihat ya ada ayat-ayat yang menjelaskan sifat Allah. Seperti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, istawa ya, sifat Allah taala dengan makna tangzih. Dengan meyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya, ada tangzihnya. Ya, terus kemudian kullu syai'in halikun illa wajha ya, wa yabqa wajhu rabbik. Terus walitusna ala aini yadullahi fawqa aydihim was samawati matwiyatun biyaminihi. Jadi ini disebut dengan ayat mutasyabihat yang menjelaskan sifat Allah. Wajhullah, wajah dengan makna sifat Allah ma'at tangzih. Ma'at tangzih, isbatul wajah. Tidak boleh diartikan wajah Allah. Wajhullah ya takwil ijmalinya itu adalah sifat Allah taala ma'at tangzih. Ya, saya tegaskan lagi ma'at tangzih. Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik nanti akan dijelaskan. Ya. Jadi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Imam Malik dan pertanyaan laki-laki ini bikin marah terhadap Imam Malik, yaitu menanyakan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa kaifastawa. Nah, Imam Malik marah karena tidak pernah ada yang menanyakan hal ini. Ini jelas bid'ah. Ya, pertanyaan yang menyesatkan. Ya, karena di situ menjalur pada mensifati Allah dengan sifat makhluk. Maka tegas jawabannya Imam Malik ya, waqif anhu marfu'. Waqif anhu marfu'. Ya, al-istawa kama wasafa nafsa. Makna al-istiwa itu ya seperti halnya Allah mensifatinya. Ya. Waqif anhu marfu'. Ya, mustahil dan mustahil Allah taala disifati dengan sifat makhluk. Artinya keyakinan Imam Malik itu tangzih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Berbeda dengan Sakta al-Wahabiyah, al-Musyabbihah, dari awal mereka berusaha mungkin untuk mensifati Allah dengan sifat benda. Berusaha mungkin. Jadi cerita yang terjadi kepada Imam Malik pun menurut mereka adalah bahwa Imam Malik, menurut mereka, menurut Wahabi, bahwa Imam Malik itu ya meyakini Allah duduk. Ya. Cuma tidak boleh ditanya duduknya bagaimana. Ini pemahaman Wahabi ya, padahal tidak benar. Yang benar adalah bahwa Imam Malik itu menafikan kaifiyah. Kaif di situ adalah sifat-sifat makhluk. Artinya Imam Malik itu akidahnya tangzih, bukan seperti yang disampaikan oleh Sakta al-Wahabiyah ya yang menyebarkan katanya Imam Malik itu berkeyakinan Allah ada di atas arus. Cuma tidak boleh ditanya bagaimana duduknya. Nah, ini pemahaman Wahabi terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Malik padahal tidak. Yang benar adalah bahwa Imam Malik akidahnya tangzih, mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluknya dengan bukti waqif anhu marfu'. Perkataan beliau, waqif anhu marfu' yang artinya mustahil bagi Allah Ta'ala disifati dengan sifat makhluk. Atau disebut nanti di sini istilahnya adalah takwil secara ijmali. Tidak mentertentukan makna. Nanti akan dijelaskan. Kemudian untuk ayat mutasyabihat terbagi menjadi dua. Qismun la ya'lamu ta'wilahu illallah. Bagian yang pertama, ayat mutasyabihat yang tidak diketahui pentakwilannya kecuali hanyalah Allah Ta'ala.
Ayat mutasyabihat yang seperti ini adalah seperti qiyamis saati wa khurujid dajjal. Seperti terjadinya hari kiamat dan keluarnya dajjal secara pasti. Kapan waktunya? Ditentukan. Tidak ada satupun yang tahu kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Nabi pun tidak mengetahui ya kapan tepatnya ya terjadinya hari kiamat dan keluarnya dajjal. Ya, karena apa namanya? Ini termasuk bagian ayat mutasyabihat la ya'lamu ta'wilahu illallah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ketika mewakafkan, ya, ketika mewakafkan sampai pada lafaz jalala Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat mutasyabihat tidak ada satupun yang mengetahui pentakwilannya kecuali hanyalah Allah. Saat mewakafkan sampai sini pada lafaz jalala Allah ini, ya, maka yang dimaksud adalah ayat mutasyabihat yang kaitannya dengan terjadinya hari kiamat. Bukan kaitannya seperti Anda menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian ayat mutasyabihat yang kedua adalah ayat mutasyabihat yang diketahui oleh Allah Ta'ala dan warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang tamakun dalam keilmuannya, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mentakwil, untuk mengartikan Al-Quran. Orang yang al-alim, al-allamah, ya, al-mutamakkinuna fil ilmi. Orang yang sudah tumansab ilmunya, maksudnya benar-benar menguasai ilmu agama hingga sampai derajat mampu untuk mentafsir dan mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika kita mewasolkan pada lafaz yang selanjutnya, pada ayat yang selanjutnya. Jadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna. Ya, warrasikhuna, wawunya di sini adalah wawu atof. Ya, wawu atof. Ya, jadi kalau diartikan bahwa ayat mutasyabihat yang tahu hanyalah Allah Ta'ala warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Nah, karena diwasolkan, cara bacanya itu diwasolkan dan ini diperbolehkan. Nah, jadi pembagian yang kedua dari ayat mutasyabihat, ya, adalah qismun ya'lamu ta'wilahu Allahu warrasikhuna fil ilmi. Ya, bagian yang kedua dari ayat mutasyabihat adalah ayat mutasyabihat yang diketahui pentakwilannya ya Allah dan orang-orang yang berilmu. Ya, seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa yang sudah dijelaskan, ya. Maknanya adalah Allah menguasai arsy, yang mengartikan Allah menguasai arsy adalah para ulama. Nah, tapi perlu diketahui panjenengan bahwa maksud farrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang berilmu, ayil mutamakkinuna fil ilmi, contohnya seperti Al-Hafidz Taqiyuddin As-Subaki. Ini disebut al-mutamakkin fil ilmi. Al-Imam Abil Qasim Al-Qushairi, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Imam Az-Zajjad ahli lughat, Al-Imam Abi Mansur Al-Maturidi, Al-Imam Az-Zajjaji, Al-Hafidh Al-Baihaqi, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Syafi'i, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani Al-Mufassir, Asy-Syaikh Abi Hamid Al-Ghazali, Ashabul Wujuh, wal Mutakallim Abil Mu'in An-Nasafi, ya, wal Imam Abi Nasr Al-Qushairi Al-Qadi Ibnu Rusdin Al-Jadd Al-Maliki, wa Hafidz Syam Ibni Asakir Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi, wal Mutakallim Saifuddin Al-Amadi, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdus Salam, Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Usuli Syihabuddin Al-Qarafi Al-Maliki, Al-Mufassir Al-Qadi Baydawi, Al-Mufassir Abil Barakat An-Nasafi wal Lugha Ibni Manzur, Al-Qadi Badruddin bin Jama'ah Was-Samin Al-Halabi, Al-Fayruz Abadi Sahibil Qamus, Al-Faqih Al-Usuli Al-Hanafi Ibnu Ilham,
wa bani Abi Syarif Al-Hafidz As-Suyuti, Al-Qadhi Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari, dan ulama-ulama lainnya yang statusnya sebagai al-mutamakkinuna fil ilmi. Jadi kalau kita pikir ya kita tidak termasuk ya di antara mereka. Terus kemudian ditegaskan lagi, kenapa kok bisa warasikhuna fil ilmi dimasukkan sebagai ulama ya yang mampu untuk bisa mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Coba ada sebuah perkataan seorang ulama besar, Mujahid namanya, ya. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas mengatakan ana minar rasikhina fil ilm. Saya minar rasikhina fil ilm. Ana mimma ya'lamu ta'wilah. Saya di antara orang yang mengetahui takwil Al-Qur'an. Jadi doa Nabi yang diberikan kepada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Ammi Rasulillah, ya, nyata ya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sejarah membuktikan bahwa Ibnu Abbas menjadi rujukan para ulama tafsir, rujukan untuk penjelasan ya, makna-makna Al-Quran. Dan beliau menyatakan sendirinya, ana minar rasikhina fil ilmi, ana mimma ya'lamu ta'wilahu. Jadi sinkron antara makna ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Jadi apa namanya? Antara ayat tersebut dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini saling menguatkan. Seperti itu. Bisa difahami? Sampai sini dulu ya. Saya sudah di pondok. Kemarin-kemarin masih di rumah. Sekarang di pondok dan ada kegiatan lagi. Semoga meskipun sedikit, nanti kita akan lanjut insya Allah pada pertemuan berikutnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan tahlil, muhallil, wa nusalli ala nabi. La ilaha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullah as-salamata fid din wal dunya wal akhir wa husnal khitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar duluan.